Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, di dalam proses hidup dan kehidupan, hidup manusia penuh tantangan dan ujian. Hidup ini tidaklah mudah, tetapi setiap ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Bukankah Allah mengatakan hidup itu mudah? Tidak. Di dalam Quran surah Al-Sirah, alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusra. Nah, ini intinya. Di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Diulangi lagi di ayat terakhirnya itu, sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Artinya Allah memberikan solusi dalam hidup dan kehidupan ini bagi orang-orang yang mencari solusi dengan berikhtiar, berusaha, tawakal dan berdoa. Hidup ini memang ujian. Allah mau mengetahui kualitas daripada iman hambanya itu. Sama seperti kita sekolah, kita wajib mengikuti ujian untuk meningkatkan derajat, untuk menaikkan kelas atau status kita. Misalnya anak SD perlu tes dan ujian supaya dia naik tingkat. Begitu juga tingkat SMP pasti ada ujian untuk menaiki jenjang yang lebih tinggi. Sama seperti sekolah SMA, S1, S2 dan S3 pasti melalui ujian. Kenapa? Untuk menguji kemampuan kita, apakah kita sanggup menduduki derajat yang lebih tinggi dari yang sudah-sudah. Nah, begitulah kehidupan umat manusia, khususnya umat beragama Islam ini. Pasti ada ujian, namun setiap orang berbeda ujiannya satu dengan yang lain, tergantung tingkat keimanannya, tergantung tingkat statusnya, tergantung harta yang dimilikinya. Semuanya pasti ada ujian. Apa kata pepatah? Pohon yang besar dan rindang, yang tinggi batangnya besar, terpahan angin lebih besar daripada rumput yang rendah. Makanya orang-orang yang derajatnya tinggi, ilmunya tinggi, hartanya banyak, cantik, ganteng, itu mempunyai ujiannya sangat berat. Apalagi hubungannya dengan keimanan. Bagaimana Nabi Ayub, seorang nabi, berzikir 24 jam, sholat terus menerus dan puasa, sedekah, hartanya diinfakkan di jalan Allah, diuji oleh Allah. Selama hidupnya dia kena penyakit selama 40 tahun. Bahkan dia waktu mau sholat, ulat-ulat yang menggerogoti tubuhnya, kulitnya dilepas satu persatu. Hanya sisa yang tidak dimakan oleh ulat adalah lidahnya. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan saja lidah saya, karena kalau lidah saya ini dimakan ulat, niscaya saya tidak bisa berzikir kepadamu.
Itu aja doa Nabi Ayub. Kenapa? Karena dia mempunyai kekayaan yang melimpah, mempunyai ilmu yang tinggi, iman dan derajatnya tinggi karena dia seorang nabi diuji. Bahkan istrinya 4 orang itu 3 orang melahirkan diri kena bau busuk badannya. Anaknya meninggal dunia semuanya, harta benda terbakar dan hilang, tapi dia tetap istiqomah menjalankan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang yang paling takwa. Bapaknya para nabi diuji oleh Allah. Bagaimana dia dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun Nabi Ibrahim tidak bergetar. Malaikat pun ingin menolongnya. Malaikat menjaga api untuk menolong, meningginkan api. Tapi Nabi Ibrahim berkata, saya tidak butuh makhluk, saya butuh Allah. Lantas Nabi Ibrahim berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Langsung dengan perkataan Nabi Ibrahim, langsung Allah tolong melalui ayat Al-Quran. Ya naru kuning bardam wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dinginlah. Maka seluruh api itu dingin, badan Ibrahim itu menggigil. Badan Ibrahim tidak binasa sama sekali. Itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa diuji. Sangat dibayangkan tumpukan api segunung untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sabar, ikhlas menerima ujian itu. Banyak lagi ujian-ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu masa hidupnya baru lahir sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh pamannya dan neneknya. Pada saat itu dia dibenci oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Tidak ada lagi tempatnya bersandar. Siti Khadijah yang dia unggulkan sebagai penolong agamanya sudah meninggal dunia. Maka tidak ada yang bisa menolong Rasulullah waktu itu kecuali dengan kesedihan dan penderitaan yang dialaminya. Namun Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dia diibaratkan oleh Allah ke langit sebagai hiburan menerima perintah sholat 5 waktu di Siratul Muntaha, bertemu dengan Allah langsung untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang tertimpa musibah dan bencana, banyak-banyaklah bersabar dan bersyukur. Apa kata Nabi? Kalau mau lihat dunia, lihatlah ke bawah. Masih ada orang yang miskin lagi dari kita. Masih ada lagi yang lebih menderita daripada kita. Misalnya kita ada kendaraan roda 4, bersyukurlah, lihat ke bawah, masih ada orang yang mempunyai kendaraan roda 2. Yang roda 2 pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya masih ada orang bersepeda. Yang punya bersepeda, lihatlah ke bawah, masih ada lah orang berjalan kaki. Yang berjalan kaki bersyukurlah, masih banyak orang terpapar di rumah sakit. Yang terpapar di rumah sakit bersyukurlah kepada Allah. Di samping kamarnya kemarin sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kalau melihat dunia ini supaya kita lebih cepat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ke bawah. Semoga agar kita lebih banyak bersyukur. Tapi kalau melihat akhirat, kata Rasulullah, lihatlah ke atas. Kenapa kalau melihat ke atas kita lebih banyak belajar kepada orang-orang ustadz dan kiai, habaib, syekh, untuk belajar ilmu agama setinggi-tingginya, karena ilmu agama ini